Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di sudut kota Yogyakarta yang ramai dengan wisatawan, terdapat sebuah warung kopi sederhana yang terkenal dengan aroma khas biji kopi Nusantara. Warung itu tidak mewah, bahkan hanya beralaskan kayu dengan meja-meja kecil yang berjejer rapi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya istimewa. Pemiliknya, Rizal, seorang pria sederhana dengan senyum ramah yang selalu menyambut siapa saja yang datang. Suatu sore yang cerah, seorang wanita bule berambut pirang keemasan melangkah masuk ke warung itu. Matanya yang biru menyapu ruangan kecil tersebut dengan rasa ingin tahu. Ia mengenakan kaos putih santai dan celana jeans pendek, khas seorang turis yang sedang menikmati perjalanan. "Selamat sore, Mas," katanya dengan aksen yang masih kaku, namun manis didengar. Rizal yang tengah meracik kopi mendongak dan sedikit terkejut. Tak sering warungnya kedatangan pelanggan bule, apalagi seorang wanita cantik seperti ini. "Sore, Mbak. Mau pesan apa?" tanyanya ramah. Wanita itu tersenyum lebar. "Saya mau kopi khas sini. Yang paling enak." Rizal terkekeh pelan. "Semua kopi di sini enak, Mbak. Tapi kalau mau yang khas, saya rekomendasikan kopi tubruk. Mau coba?" Wanita itu mengangguk antusias. "Saya percaya pilihanmu." Rizal segera membuatkan kopi tubruk spesial. Saat kopi disajikan, wanita itu menghirup aromanya dalam-dalam lalu menyesap perlahan. Matanya membelalak. "Oh my God, ini enak banget," serunya spontan. Rizal tersenyum bangga. "Alhamdulillah kalau suka." Wanita itu menaruh cangkirnya dan mengulurkan tangan. "Aku Emily, dari Prancis." Rizal menyambut uluran tangannya dengan sopan. "Aku Rizal, pemilik warung ini." Sejak pertemuan pertama itu, Emily menjadi pelanggan tetap. Setiap sore, ia datang ke warung Rizal, memesan kopi yang berbeda, dan mengobrol panjang lebar. Rizal awalnya hanya melayani dengan profesional, tetapi lambat laun ia mulai menyukai kehadiran Emily. Ada sesuatu dalam cara Emily tertawa, dalam cara matanya berbinar ketika mendengar cerita tentang kopi atau budaya Indonesia. Di lain sisi, Emily pun merasakan hal yang sama. Ada ketenangan dalam diri Rizal yang berbeda dari pria-pria yang pernah ia kenal. Rizal tidak berusaha untuk mengesankan, tidak berpura-pura, dan justru karena kesederhanaannya itu, Emily merasa nyaman. Namun, semakin mereka dekat, Emily mulai menyadari satu hal. Rizal selalu menjaga jarak tertentu. Ia ramah, tetapi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda lebih dari sekadar teman. Ini membuat Emily penasaran. Suatu hari, saat warung sudah hampir tutup dan pelanggan mulai berkurang, Emily duduk di bangku kayu dan menatap Rizal yang sedang membersihkan meja. "Rizal," panggilnya pelan. Rizal menoleh. Emily menggigit bibirnya ragu, lalu akhirnya bertanya, "Aku penasaran. Kenapa kamu selalu seperti menahan diri dariku?" Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Emily, kamu orang yang baik. Aku senang bisa berteman denganmu. Tapi apa?" Emily menyipitkan mata. "Tapi aku Muslim, Emily. Dan dalam agamaku, aku tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman dengan seseorang yang berbeda keyakinan." Emily tertegun. Seumur hidupnya, ia tak pernah berpikir bahwa cinta bisa terhalang oleh agama. "Aku mengerti," jawabnya pelan, meski sebenarnya hatinya bergetar. Namun, justru sejak saat itu, Emily semakin ingin mengenal Rizal lebih dalam. Ia ingin tahu apa yang membuat pria itu begitu teguh pada keyakinannya. Dan tanpa sadar, ketertarikannya pada Rizal mulai bercampur dengan rasa ingin tahu tentang Islam. Dan disinilah, perjalanan mereka baru saja dimulai. Sejak percakapan malam itu,
Sesuatu dalam diri Emily berubah. Ia mulai memperhatikan Rizal dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekadar pria yang membuat kopi ternak yang pernah ia cicipi, tetapi sebagai seseorang yang memiliki prinsip kuat dan hidup dengan ketenangan yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Namun, perasaan baru ini membawa kebingungan dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada seseorang yang, dalam kepercayaannya sendiri, mungkin tidak akan pernah bisa bersamanya? Awal pergulatan batin. Hari-hari berlalu, dan Emily semakin sering datang ke warung kopi Rizal. Namun, kini ia tidak hanya memesan kopi, ia mulai bertanya-tanya tentang Islam. Rizal, panggilnya suatu sore ketika warung mulai sepi. Rizal menoleh, sibuk menuangkan kopi ke dalam cangkir. Aku ingin tahu, Islam itu seperti apa sebenarnya? Rizal menatap Emily dengan tatapan terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba ingin tahu? Emily mengangkat bahunya. Aku penasaran. Kamu berbeda dari kebanyakan pria yang pernah aku temui. Kamu punya sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku ingin mengerti. Rizal terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Islam itu kedamaian, Emily. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana kita hidup dengan baik, menghargai orang lain, menjaga hati, dan mencari makna sejati dari kehidupan. Emily mengangguk pelan. Kalau begitu, bolehkah aku belajar? Rizal menghela napas. Aku bisa mengenalkanmu ke seseorang yang lebih paham. Aku hanya manusia biasa. Beberapa hari kemudian, Rizal membawa Emily ke seorang ustazah. Seorang perempuan berhati lembut yang bersedia menjawab segala pertanyaan Emily tentang Islam. Sejak hari itu, Emily mulai belajar, bukan hanya dari buku, tetapi dari kehidupan sehari-hari Rizal dan orang-orang di sekitarnya. Perlawanan dari keluarga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kabar bahwa Emily tertarik pada Islam dan pada seorang pria Muslim sampai ke telinga keluarganya di Prancis. Suatu malam, saat Emily sedang bersantai di penginapannya, ponselnya berdering. Emily. Suara ibunya terdengar panik. Apa yang kudengar ini? Kamu tertarik pada seorang pria Muslim? Emily menghela napas. Mom, dengarkan aku dulu. Tidak, kau tidak serius, kan? Kami membesarkanmu dalam budaya yang berbeda. Kenapa tiba-tiba ingin berubah? Emily terdiam. Ia mencintai keluarganya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mereka tidak benar-benar memahami apa yang sedang ia jalani. Aku hanya ingin memahami, Mom, katanya pelan. Aku tidak melakukan ini hanya karena Rizal. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih dalam. Namun, ibunya tetap menolak. Aku tidak bisa menerima ini, Emily. Jika kau benar-benar memilih jalan ini, mungkin lebih baik kau tidak usah pulang ke rumah. Kalimat itu menghantam Emily seperti badai. Air matanya mengalir, tetapi di hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Rizal mengambil langkah mundur. Di sisi lain, Rizal juga mulai merasa bimbang. Ia menyukai Emily, itu sudah jelas. Namun, ia takut Emily hanya melakukan semua ini karena dirinya, bukan karena benar-benar memahami Islam. Suatu sore, ketika Emily datang ke warungnya dengan mata yang masih sembab, Rizal menatapnya dengan serius. Emily, aku harus jujur denganmu. Emily mengangkat wajahnya. Ada apa? Aku tidak bisa bersamamu kalau kamu hanya melakukan ini karena aku. Aku ingin kamu menemukan jalanmu sendiri, tanpa aku di dalamnya. Emily terkejut. Apa maksudmu? Kamu ingin aku pergi? Rizal menghela napas berat. Aku tidak ingin kau berpikir bahwa kau harus berubah hanya untukku. Jika kau benar-benar ingin mengenal Islam, lakukan itu karena hatimu, bukan karena kita. Emily merasa hatinya hancur. Tapi Rizal, aku tidak hanya ingin mengenal Islam. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin bersamamu. Rizal menatap Emily dengan rasa sakit di matanya. Aku harus menjaga hatiku, Emily. Dan aku juga harus memastikan kamu tidak melakukan sesuatu yang nanti akan kamu sesali. Malam itu,
Emily berjalan pulang dengan hati yang kosong. Ia kehilangan dukungan dari keluarganya. Dan kini, orang yang paling ingin ia perjuangkan justru mendorongnya menjauh. Namun, di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang pasti, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Dan perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Malam-malam setelah percakapan itu menjadi yang terberat bagi Emily. Ia duduk di penginapannya, menatap kosong keluar jendela. Hatinya penuh pertanyaan. Apakah Rizal benar-benar ingin ia pergi? Apakah perjalanannya mengenal Islam hanya sia-sia? Namun, di dalam kesunyian itu, Emily menyadari satu hal. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah berjalan terlalu jauh. Dan bukan hanya karena Rizal. Ada sesuatu dalam Islam yang membuatnya merasa damai. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Perjalanan spiritual yang mengubah hidup. Sejak Rizal menjauh, Emily lebih giat belajar Islam. Ia membaca, mendengarkan ceramah, dan mengunjungi lebih banyak masjid. Setiap sujud yang ia coba lakukan terasa begitu dalam. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia mengenang kembali perjalanannya. Datang ke Indonesia hanya untuk wisata. Lalu secara tak terduga bertemu seorang pria yang mengubah caranya melihat dunia. Sampai akhirnya, di suatu pagi yang tenang, Emily merasa hatinya sudah bulat. Ia pergi menemui ustazah yang selama ini membimbingnya. "Aku siap," kata Emily dengan mata penuh keyakinan. Ustazah tersenyum lembut. "Siap untuk apa, Emily?" Emily menarik napas dalam. "Aku ingin mengucapkan syahadat. Aku ingin menjadi muslimah." Hari itu, di sebuah masjid kecil yang sederhana, dengan beberapa saksi termasuk ustazah dan teman-teman yang ia kenal selama di Indonesia, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, air matanya jatuh. Ia merasakan ketenangan luar biasa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ada satu orang yang tidak ada di sana. Rizal. Pertemuan kembali dengan Rizal. Setelah resmi menjadi mualaf, Emily merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, memberitahu Rizal. Ia pergi ke warung kopi yang selama ini menjadi bagian dari perjalanannya. Saat tiba di sana, Rizal sedang sibuk melayani pelanggan, sama seperti biasa. Namun, ketika matanya bertemu dengan Emily, ia terdiam. Emily tersenyum, lalu berkata pelan, "Assalamualaikum, Rizal." Mata Rizal membelalak. "Waalaikumsalam, Emily." Emily mengangguk. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah menemukan jalanku. Aku mengucapkan syahadat hari ini." Rizal tak bisa berkata-kata. Ia menatap Emily, mencoba mencari jawaban di matanya. Kamu yakin?" Emily tersenyum penuh keyakinan. "Aku melakukannya bukan karena kamu, Rizal. Aku melakukannya karena hatiku memang ingin ini." Rizal menghela napas, lalu tersenyum kecil. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. "Alhamdulillah." Sejenak, mereka hanya saling menatap. Banyak kata yang ingin diucapkan, tapi tak ada yang lebih penting daripada perasaan yang ada di antara mereka saat itu. Ujian terakhir, keluarga Emily. Namun, perjuangan Emily belum selesai. Ketika kabar tentang keputusannya sampai ke keluarganya di Prancis, ibunya menghubungi dengan suara yang penuh kekecewaan. "Emily, kau sungguh melakukan ini?" "Ya, Mom. Aku yakin dengan pilihanku." "Lalu bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan semua yang sudah kami rencanakan untuk hidupmu?" Emily menghela napas. "Mom, aku masih putri kalian. Aku masih Emily. Aku hanya menemukan sesuatu yang membuatku merasa utuh." Keheningan panjang. Lalu suara ibunya melembut. "Apakah kau bahagia?" Emily tersenyum meski air matanya mengalir. "Sangat." Hening lagi. Namun kali ini, ibunya tidak lagi menutup telepon dengan marah. Itu cukup bagi Emily. Pernikahan sederhana di warung kopi. Beberapa bulan kemudian, di tempat yang menjadi awal kisah mereka, warung kopi Rizal,
Sebuah pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta mewah, hanya keluarga dan teman-teman yang hadir. Emily mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Rizal memakai baju koko dengan wajah penuh haru. Saat akad nikah selesai, Emily menatap Rizal dengan mata berbinar. Aku tidak pernah menyangka, datang ke Indonesia hanya untuk jalan-jalan bisa mengubah hidupku selamanya, bisiknya. Rizal tersenyum. Allah selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati. Di sudut warung, aroma kopi khas masih menguar, menyaksikan kisah cinta yang tidak biasa, tetapi begitu indah. Akhir yang menghangatkan hati. Sejak saat itu, Emily dan Rizal menjalankan warung kopi bersama. Dengan bantuan Emily yang aktif di media sosial, warung itu semakin terkenal dan banyak wisatawan datang mencicipi kopi sambil mendengar kisah cinta mereka yang luar biasa. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan, tapi juga tentang keyakinan, perjalanan spiritual, dan keberanian untuk mengikuti kata hati meski harus menghadapi banyak rintangan. Dan itulah kisah wanita bule cantik yang rela mualaf demi menikah dengan pria pemilik warung kopi sederhana.